Hidupmu justru membosankan jika kamu tidak pernah berani mencoba, berproses, lalu gagal, dan menjadikannya sebagai pelajaran hidupmu. Hai, aku Arai. Aku ingin bercerita tentang hal yang baru buat aku dan sebagian dari kalian nonton. Jadi di project sebelumnya itu aku bikin baju. Dan baju itu bukan sekedar baju ini aku bikin dari baju-baju yang udah aku pakai dan potongan-potongan kain. Awalnya tuh aku nggak kepikiran buat bikin baju ini. Jadi setelah aku menelusuri setiap sudut rumahku, aku baru sadar ternyata di rumahku banyak banget baju yang udah jarang, bahkan udah nggak aku pakai itu ketumpuk. Dan aku pengen menjadikannya itu sebagai hal yang berguna selain disumbangin, karena aku sendiri juga agak sayang menyumbanginnya. Ya mungkin beberapa orang menganggap biasa itu, aku juga bisa. Iya, kalian emang bisa, tapi emang yakin mau dan kuat jiwa dan raga? Setelah dilihat-lihat tergantung ketemuan masing-masing ya. Setelah aku berpikir untuk membuat baju itu, aku akhirnya presentasi ke kakak dan mendapat ACC. Habis itu aku langsung eksekusi dengan beberapa ide yang udah pernah aku cari. Plus aku juga nyari mentor buat membantu dan mendampingi aku. Dari semua proses itu aku berpikir kayak, kok yang waktu terakhir kali bikin baju aku nggak enjoy ya bikinnya. Dan pikiran itu membawaku ke fase ganti project kali ya. Setelah berpikir demikian, aku menimbang lagi hal yang emang gak cocok dan cocok buat aku dari project sebelumnya. Dan aku cuma gak cocok di bagian harus bikin pola dan motongin kain. Sisanya sih aku fun-fun aja ya. Tapi sebelum aku melanjutkan membahas keputusanku apakah aku akan melanjutkan project ini atau akan berganti atau berpindah, aku mau sharing dulu beberapa pelajaran yang aku dapat dari project ini. Pertama, aku tuh jadi belajar gimana cara pakai mesin jahit buat jahit baju, bukan buat sekadar jahit kain random. Terus yang kedua, aku jadi belajar ngatur schedule sekolah sama schedule buat bikin bajunya. Next, kesabaranku juga lumayan meningkat. Terus abis itu aku jadi lebih ngerti how to make sketch for my design. Last but not least, aku jadi lebih berani buat mencoba hal baru. Oke, balik ke keputusanku apakah aku akan pindah atau aku akan melanjutkan project ini. Dan setelah dipikir-pikir lebih dalam, aku memutuskan untuk ganti project. Yap, aku lagi bosan banget ngurusin persoalan baju ini, dan kayaknya baju-baju ini tuh bakal aku jadikan sekedar hobi aja sih. Aku pengennya project selanjutnya tuh nggak berurusan nama bikin-bikin, karena ya bosan juga ternyata. Jadi aku memilih untuk menjadi event organizer, khususnya di bidang kesenian. Jadi kayak ngurusin pameran seni atau pertunjukan musik atau tari gitu. Lewat pilihan yang aku buat ini, aku berharap aku bisa menjalaninya dengan lebih enjoy dan sepenuh hati, dan tentunya tidak mandek tiba-tiba. Gimana? Ada pertanyaan? Ini ada beberapa pertanyaan nih buat kamu. Boleh? Boleh. Yang pertama nih, ada yang tanya, dari pilihanmu tadi, menurutmu tujuan apa yang ingin kamu capai? Dari pilihanku mau jadi IO itu, aku ingin mencapai tujuan, yaitu kayak biar aku bisa diandalkan orang-orang. Jadi setelah aku belajar jadi IO, habis itu aku punya experience, aku pengen orang-orang yang aku temui selama aku mencari experience itu mengandalkan aku untuk menjadi IO mereka dalam acara-acara yang mereka buat. Wow, keren sekali. Selanjutnya, apa sih harapanmu untuk OSL nanti? Apakah kamu akan OSL dengan pilihanmu sebagai IO? Aku sih pengennya ASL jadi IO, dan aku tuh berharap waktu aku nyari tempat atau orang buat aku jadiin partner OSL itu tuh berjalan dengan lancar dan cocok sama pribadiku. Wow, kayaknya sudah yakin banget ya jadi IO. Sebagai IO nanti, skill apa sih yang ingin kamu kembangin? Aku pengen mengembangkan skill public speakingku, karena dari IO sendiri aku tuh pengen menekuni di bidang tim humas. Jadi kalau misalnya ada pameran seni itu aku yang mengontak artis-artisnya yang mau pameran, dan
aku tuh tentunya kan pasti harus berkomunikasi dengan banyak orang, yang tentunya juga nggak aku kenal. Wah, terus tadi kamu bilang kamu milih IO buat next projectmu. Kira-kira kamu bakal bertahan berapa bulan nih? Atau sampai berapa tahun? Aku mungkin tahan lama-lama ya, karena pilihan ini kan aku buat dari keinginan hatiku sendiri, dan aku emang berniat membuat project ini jadi jangka panjang yang mungkin bakal aku tekuni sampai SMA atau bakal sampai kerja. Jadi ya mungkin sekitar lebih dari setahun. Semuanya bukan hanya tentang hasil, tapi tentang cerita dan proses dibalik hasil itu sendiri. Aku Arais, gini dulu ceritaku. Sampai jumpa.